Pemirsa, partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terus menjajaki terbentuknya koalisi besar yang akan melebur, yakni Koalisi Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Wacana koalisi besar partai politik untuk Pilpres 2024 memang mencuat setelah Presiden Jokowi bertandang ke markas DPP PAN pekan lalu, tepatnya Minggu 2 April. Kegiatan bertajuk Silaturahmi Ramadan dihadiri oleh Ketua Umum sejumlah partai politik. Selain Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, turut dihadiri pula oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum P3 Mardiono. Sementara itu PDI Perjuangan absen dalam pertemuan karena Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri sedang berada di luar negeri. Meski demikian, PDIP tetap membuka peluang bergabung ke dalam koalisi besar tersebut, pemirsa. Itulah yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa, bahwa informasi awal pertemuan Presiden dengan sejumlah ketua umum partai politik memang sudah menguatkan ke arah terbentuknya koalisi besar. Tapi pertanyaannya, kenapa ya PDIP tidak diajak serta? Bukan tidak diajak sih sebenarnya, hanya karena Ibu Mega yang berhalangan hadir ada acara di luar negeri, pemirsa. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan lagi adalah bahwa bisa jadi PDIP bergabung dalam koalisi besar. Karena kemarin Presiden belusukan mesra dengan Gubernur Jawa Tengah ke Boyolali. Tidak hanya belusukan, sholat tarawih bersama, pemirsa, bersama Ganjar Pranowo. Apakah ini sudah ada tanda-tandanya bahwa kemesraan ini mengarah kepada terbentuknya koalisi besar? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah bersama saya Bang Kodari. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang saya juga telah tersambung, pemirsa, dengan Bang Ferry Juliantono yang merupakan Waketum Partai Gerindra dan Mas Rifki Karsayuda dari PDIP. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Ahmad Badlowi, Mas Awi di sini. Selamat malam semuanya. Malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, mungkin sekarang saya ingin ke Bang Ferry terlebih dahulu mengenai terbentuknya wacana koalisi besar. Sebenarnya saya tidak tahu ya bagaimana mengartikan pertemuan di DPP PAN kemarin. Ada yang bilang enggak lah, ini cuman silaturahmi bulan Ramadan saja. Tapi ketika ditanya oleh wartawan kan sudah mengarah ke arah sana. Ternyata ini mesra lagi Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar. Apakah tanda-tandanya PDIP mau gabung ke koalisi besar, Bang Ferry? Setuju nggak sih Bang Ferry? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat pertemuan di Partai Amanat Nasional, bahwa sebenarnya kita terbuka terhadap kepada partai manapun gitu. Dan kemarin ada teman-teman partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu. Terus kemudian belakangan kemarin kami menerima kunjungan dari Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo. Itu merupakan satu bentuk proses penjajakan kemungkinan kerjasama bagi terbentuknya sebuah koalisi dalam rangka menghadapi Pilpres, terutama pemilu 2024 nanti gitu. Dan terakhir memang sementara kalau bagi Partai Gerindra, ini juga kabar yang sebenarnya baik bagi kami bahwa dalam survei lembaga survei DLSI, survei Pak Prabowo Subianto menempati posisi yang baik teratas, dan tetapi itu juga bukan menjadikan kita di bawah, tapi malah menjadi catatan supaya kita bisa lebih kerja keras lagi Partai Gerindranya dan Pak Prabowo Subianto-nya sendiri. Jadi sebenarnya ini mencerminkan bahwa ada dinamika respon dari masyarakat terhadap langkah-langkah atau proses yang belakangan terjadi dalam dinamika partai politik, koalisi partai-partai dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 ini. Baik. Itu Mbak Caca. Ya, sekarang saya ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, sebenarnya kan yang sudah bikin acara ini kan 5 partai besar. Tiba-tiba PDIP sudah arah-arahnya mau gabung ke koalisi. Tapi kok sempat ada statement mau gabung kalau jadi capres. Kenapa harus begitu ya? Ini seperti apa? Yang pertama, PDI Perjuangan diundang dalam acara buka puasa di DPP Partai Amanat Nasional.
Kendati demikian, dalam keterangan resmi yang sudah disampaikan oleh Sekjen kami, Mas Hasto Kristianto, Ibu Ketua Umum, sebagaimana nomenklatur undangan itu berhalangan hadir karena beliau ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Dan karena itu tidak kita mandatkan kepada yang lain. Karena kita tahu bahwa pertemuan-pertemuan itu dihadiri oleh para ketua umum partai politik. Karena itu, sinyalemen atau bahkan statement-statement yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu ditinggal atau tidak diajak dan seterusnya, saya kira itu sinyalemen yang kurang positif ya dalam rangka kita membangun gotong royong politik bersama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dalam pemerintahan Pak Joko Widodo, yang saya kira kita sedang tidak ada masalah nih Caca dengan kawan-kawan yang lain. Yang kedua, PDI Perjuangan itu diajarkan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi. Konstitusi kita mengajarkan bahwa sistem yang kita anut sampai dengan detik ini adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial sebetulnya kita tidak mengenal kata koalisi atau oposisi. PDI Perjuangan mengistilahkannya dengan bahasa kerjasama politik. Kerjasama politik bagi PDI Perjuangan bukan sesuatu yang kami membuka diri selama ini 2014-2019 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat terbuka melakukan kerjasama politik. Baik, Bang Rifki. Dengan ya, saya persingkat. Kalau untuk bekerja sama, posisinya harus capres, begitu kah? Pernyataan Ibu Ketua Umum dalam HUT ke-50 partai menegaskan bahwa satu, kami akan mencalonkan kader kami sendiri sebagai sebuah keyakinan dan platform ideologi serta penghargaan atas jerih payah kader yang selama ini digembleng secara ideologi dan kerja-kerja nyata. Yang kedua, tentu secara logika politik PDI Perjuangan saya kira diberikan kesempatan oleh rakyat untuk memenangi pemilu legislatif tahun 2009. Dan karena itu secara argumentatif pada tempatnya lah PDI Perjuangan untuk kemudian menempatkan kadernya sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2020. Ya, boleh ditanggapi Mas Owi, kalaulah PDIP ingin syaratnya sebagai capres, nah ini koalisi mungkin terbentuk tidak sih Mas Owi? Jadi pertama, kalau dikatakan bahwa pertemuan di PAN itu meninggal koalisi besar, yang kemudian memunculkan koalisi besar meninggalkan PDIP, salah baca. Karena di PAN itu PDI juga diundang, cuman Bu Megawati lagi berhalangan. Nah, kalau kami untuk menjadi koalisi besar kok masih jauh ya, kecil kemungkinan untuk itu. Karena kami di KIB belum pernah membahas apakah kami akan berkoalisi dengan KKIR membentuk koalisi besar atau bergabung menambah pasukan dari mana, tidak ada pembahasan sama sekali. Kalau sebatas komunikasi politik, membangun kesamaan persepsi untuk bagaimana perbaikan demokrasi ke depan, itu bisa dilakukan, tetapi jangan langsung itu dimaknai sebagai koalisi besar. Karena apa? Saya kok meragukan ketika bicara koalisi besar, taruhlah asumsinya yang dibangun tadi, menggabungkan KIB dengan KIR. Ini ada 3 bakal capres di sini. Ya. Ada problem. Ada Pak Erlangga dari Golkar yang itu merupakan keputusan Munas. Ada Pak Prabowo yang dicalonkan oleh Gerindra. Dan PAN sendiri di Rakornasnya kemarin menyebut nama Pak Ganjar sebagai calon presiden dan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau ada 3 capres, siapa yang mau dicapresnya? Jadi semua masih sangat dinamis. Gitu. Semua masih sangat dinamis. Kan politik itu mungkin nanti eskalasinya akan meningkat setelah Lebaran nanti. Gitu. Oke, Mas Owi terima kasih banyak. Ini justru menarik sekali bahasan saya ini dari Mas Owi. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Owi. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Bang Kodari bahwa ini kalau mataharinya 2 saja sudah pusing, apalagi 3 mataharinya. Mungkin tidak terbentuk koalisi kalau semuanya pengen nyapres sesaat lagi.
Bang Kodari, momen Ya, kedekatan Ganjar ini kan arahnya PDIP gabung koalisi ya. besar, tapi mungkin tidak tercipta ini. Bahkan Bang Owi mengatakan nggak mungkin lah semuanya pengen jadi capres. Begini, kalau saya mencoba melihat dari kacamata Pak Jokowi begitu ya. Pak Jokowi itu pada hari ini calonnya itu ada dua. Ya, Sebelum batalnya Piala Dunia, calonnya itu Ganjar, kemudian Prabowo. ya, Tapi setelah batal Piala Dunia, tertukar nih Prabowo, kemudian Ganjar. Jadi Pak Jokowi menurut saya berkepentingan untuk tetap dalam tanda kutip ngayomi gitu loh. Memelihara, menjaga dua tokoh ini untuk tetap punya peluang ke depan. Karena perkembangan pertarungan ke depan kan masih tentatif nih. Masih bayang-bayang semu kalau istilah saya. Bisa 3 pasang, bisa 2 pasang. Ya, kalau misalnya nanti ternyata Anies nggak bisa maju misalnya, maka yang akan berhadapan adalah Prabowo lawan Ganjar gitu. Tetapi kalau misalnya Anies maju bisa 3 pasang, bisa 2 pasang. 3 pasang itu Prabowo lawan Prabowo, Ganjar dan Anies, tapi bisa juga Prabowo gabung dengan Prabowo gabung dengan Ganjar gitu. Nah, soal siapa yang jadi calon presiden dan wakil presiden memang problemanya ada di sini begitu. Karena apa? Karena PDI Perjuangan kita dengar memang ngotot istilahnya harus calon presiden, sementara Pak Prabowo juga ngotot calon presiden. Jadi per hari ini kalau saya mengatakan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu sebetulnya secara hipotetis ya, itu jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri gitu loh. PDI Perjuangan mengusung Ganjar, Gerindra mengusung Pak Prabowo. Dan itu yang menjadi tesis umum pada hari ini. Apakah kemudian misalnya duanya bisa bergabung? ya. Dia membutuhkan suatu situasi khusus. Misalnya, ya ini Anies maju begitu. Oh, sementara surveinya Anies terus meningkat. Barangkali harus digabungkan dua kekuatan ini. Jadi kesimpulan akhir itu nggak bisa dari sekarang. Dia sangat-sangat situasional menjelang pendaftaran nanti. Oke, mungkin saya ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, kalau dua-duanya ngotot capres, lebih baik jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat elektabilitas Pak Ganjar ini kan semakin lama semakin turun ini. Apa yakin mau nyapres seperti apa? Mas Rifki? Wah, tampaknya ini memang belum ini ya, tergabung sedikit ada kondisi, ada permasalahan komunikasi saya dengan Mas Rifki. Mungkin sekarang saya ganti pertanyaannya ke Bang Ferry. Bang Ferry, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Tapi kita tahu bahwa kalau soal elektabilitas saat ini secara survei, Pak Prabowo lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar. Tapi juga bukan di atas kertas survei. Soal partai politik yang lebih punya suara ini kan PDIP. Mau tidak? Mungkin ya dikurangi sedikit egonya, Ganjar capres, Pak Prabowo capres, seperti apa? Kalau gini, hasil survei itu juga menunjukkan bahwa ada respon dari masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, juga mungkin kerja-kerja dari Partai Gerindra, dan yang tidak bisa dilupakan juga adalah faktor kedekatan antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi yang terlihat mesra dalam berbagai kegiatan ke masyarakat itu bareng. Itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa jadi membentuk pendapat masyarakat bahwa sosok seperti Pak Prabowo yang kelihatannya bisa dianggap mampu untuk mempersatukan semua kepentingan yang ada di partai-partai, kemudian untuk menghadapi tantangan ke depan dan bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sekarang. Itu menjadi faktor-faktor yang membentuk persepsi publik terhadap, dan itu tercermin dari hasil survei tersebut. Ya, baik. Sekarang saya tanya kepada Mas Rifki yang sudah tergabung, mudah-mudahan komunikasi saya tidak terganggu lagi. Mas Rifki, kalau kita membaca survei, meskipun PDIP ngotot juga untuk posisi capres, tapi kalau Pak Ganjar, ini elektabilitas Pak Ganjar ini sudah disalip Pak Prabowo ini, atau jangan-jangan nggak apa-apa lah cawapres, Mas Rifki? Yang jelas PDI Perjuangan sampai hari ini belum memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan Kongres kelima partai kami di Bali tahun 2019 yang lalu jelas menegaskan kepada kita semua bahwa PDI Perjuangan memandatkan secara prerogatif kepada Ibu Ketua Umum. Siapa capres, cawapres, kapan waktunya, dan dengan siapa kami akan bekerja sama secara politik. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana tadi Bang Kodari sampaikan, survei itu kan menggambarkan sebetulnya situasi pada saat survei dilakukan.
dan survei ini tentu akan sangat dinamis. Kita menyadari banyak faktor pada saat survei dilakukan yang membuat kemudian bukan hanya elektoral personal, tapi juga elektoral partai kami agak sedikit tergerus. Tapi sama sekali kemudian kami tidak menyesali keyakinan ideologis yang kami bangun, misalnya dalam konteks penolakan terhadap Israel yang bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Baik. Karena itu adalah amanah konstitusi dan keyakinan politik serta ideologi kami, yang kami merupakan penerus dari cita-cita dan ideologi Bung Karno untuk kemudian menghadirkan perdamaian dunia. Dan kalaupun harus dibayar dengan sedikit merosotnya survei, bagi PDI Perjuangan itu adalah satu konsekuensi yang tidak kami sesali. Kami akan bekerja siang dan malam menggerakkan seluruh struktur partai dan seluruh petugas partai yang ada di eksekutif dan legislatif. Dan kami meyakini 2024 insya Allah PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai politik yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan akan kembali mendapatkan mandat rakyat dalam Pilpres ke depan. Baik, optimis ini PDIP. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Bang Kodari, kalaulah memang arahnya ini adalah terbentuk koalisi besar, pertanyaan besarnya, koalisi besar ini baik tidak ya untuk demokrasi kita? Sesaat lagi. Ya, karena sekarang arahnya sudah akan terbentuk koalisi besar, sebenarnya koalisi besar ini baik tidak sih Bang untuk demokrasi kita? Ya, jawaban saya begini, kita sebetulnya kalau bicara Indonesia ya, itu ada dua jenis koalisi, koalisi pencalonan dan koalisi pemerintahan gitu. Berbeda, saya terus ya? terang nggak terlalu melihat koalisi pencalonan. Kenapa? Pertama, sesungguhnya masyarakat itu kan milih kandidat gitu loh. Koalisi besar itu tidak berarti suara besar ya, partai politik itu kalau digabungin nih, misalnya sekarang koalisi besar, ada Gerindra, PKB, Golkar, PAN, P3, itu suaranya akan segede gitu? Enggak. Tergantung calonnya gitu loh. Dan jangan lupa bahwa yang disebut besar ini kan hasil pemilu tahun 2019 yang lalu. Ini udah 4 tahun berlalu, bisa terjadi dinamika. Suara Golkar apa memang masih segitu? Suara PAN apa memang masih segitu? Menurut saya sih enggak gitu loh. Nah yang kedua, kalau kita bicara pemilu Indonesia, kita bicara pemerintahan Indonesia, polanya pada hari ini menurut saya sudah terbangun. Pemerintahan itu adalah pemerintahan konsensus. Jadi pemilu itu lebih kepada semacam beauty contest. Beauty contest. Proposalmu untuk membangun Indonesia apa? Kamu siapa gitu. Jadi orang itu memilih, masyarakat itu memilih orang dan memilih program. Nah, ketika kemudian sudah keluar hasilnya, ketahuan siapa yang paling dipercaya oleh masyarakat, maka program sang calon itu dikerjakan bareng-bareng, gotong royong. Nah, itu kan kita lihat tahun 2019 dengan masuknya Pak Prabowo ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya siapapun nanti presidennya yang akan terpilih, mau itu misalnya Ganjar, mau itu Prabowo, mau itu Anies Baswedan, kecenderungannya kalau menurut saya nanti mayoritas partai politik itu akan ada dalam pemerintahan. Entah 60%, entah 70%, entah 80%. Nah, memang yang akan membedakan adalah kebijakannya, ya, arahnya. Kalau misalnya Anies begini, kalau Ganjar begitu, Prabowo begitu lagi, begitu. Tetapi intinya nanti yang bertarung di dalam Pilpres ini, partai-partai yang punya calon sendiri-sendiri ini, nanti akan masuk ke dalam itu, gitu. Memang kalau Anies yang masuk, pasti PKS dan Demokrat di dalam. Misalnya PDI di luar, gitu. Kalau Ganjar yang menang, misalnya PKS dan Demokrat tetap di luar. Ya, cuman ini kan cuman tinggal siapa yang ada di dalam dan apa di luar. Tetapi yang di dalam itu menurut saya itu akan besar. Seperti yang kita temukan sekarang ini. Baik, sekarang saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, alih-alih mempertanyakan ini akan baik untuk demokrasi atau tidak, justru jawaban dari Bang Kodari mencengangkan saya. Justru dipertanyakan efektif menyumbang suara atau tidak. Nah, bagaimana ini Gerindra? Buat apa koalisi besar? Belum tentu juga suara nanti akan disumbang besar. Bagaimana Bang Ferry? Sebenarnya ke koalisi atau kerjasama ini sebenarnya kan sesuatu yang baik dalam rangka untuk memperkuat konsolidasi, untuk baik dalam rangka pencalonan maupun juga dalam rangka membentuk pemerintah. Dan Pak Prabowo Subianto sebagai figur dari hasil survei LSI kemarin kan alhamdulillah menempati posisi naik terus, bahkan ditempatkan di tempat yang tertinggi di lembaga survei Indonesia. Nah, kemudian ditambah lagi misalkan dengan dukungan kerjasama atau koalisi dengan partai-partai yang makin besar, tentu juga akan menjadi modalitas yang positif. Dan apalagi kemudian Pak Prabowo dan Partai Gerindra memiliki pengalaman yang relatif lebih banyak
bisa bekerja sama dengan partai-partai yang ada. Baik, ya. Harapannya memang Baik. semua akan menjadikan demokrasi kita baik dalam proses maupun dan hasilnya tentu kita juga mengharapkan yang terbaik buat bangsa dan buat rakyat kita. Baik, Mas Rifki, kalau Mas Rifki bagaimana? Ya, PDI Perjuangan ini memegang platform gotong royong dalam politik. Dan itu bukan sekedar platform dalam pengertian konsepsi. Kami sudah buktikan bahwa kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dan gotong royong politik. Kita tahu Caca, 2014-2019 PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai yang lain mengusung kader kami, Pak Jokowi yang alhamdulillah memenangkan kontestasi. Dan setelah memenangkan kontestasi seperti yang tadi Bang Kodari katakan, kami masih membuka kerjasama politik untuk melakukan gotong royong demi kebaikan bangsa ini. Baik. Kita tahu Pak Prabowo adalah rival Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres dan kemudian kita ulurkan tangan dan kemudian kita bergotong royong saat ini. Baik. Dinamika kami dengan PAN misalnya juga cukup tinggi dan akhirnya PAN bergabung dengan pemerintahan saat ini dan bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk memperkuat kerjasama politik. Sehingga bagi Perjuangan kendati kami diberikan rahmat oleh Allah dan kesempatan oleh rakyat memegang presidensial threshold di atas 20%. Kami sekarang kursi parlemen kami 22% Caca dan itu memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri. Baik, Bang Rifki. Kami tentu tidak jumawa dan kami tetap berpegang pada prinsip politik Bung Karno, gotong royong dalam politik. Singkat saja 1 menit, ini masih bisa berubah tidak? Menurut saya ujung-ujungnya nanti walaupun sekarang secara undang-undang bisa 4 koalisi ya, perubahan, kemudian KKIR, lalu KIB dan PDI Perjuangan, ujung-ujungnya memang nanti yang akan menentukan adalah berapa calon presiden yang populer. Kalau sampai dengan dekat-dekat pendaftaran pada bulan Oktober 3 calon yang populer, kemungkinan 3 pasang. Kalau cuma tinggal 2 pasang. Kalau 4, mungkin 4 pasang. Oh, banyak sekali. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Mas Rifki, Bang Ferry, Bang Kodari. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat nanti apakah peta ini berubah atau tidak. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.